Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas film yang diadaptasi dari film On Your Wedding Day yang berjudul My Love. Dirilis pada tanggal 30 April 2021 yang berasal dari negara Tiongkok atau Cina. Nah, daripada banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku, kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan diperlihatkan para atlet sedang lomba renang dan ada seorang pria yang memenangkan lomba tersebut. Kemudian ia pun memeluk ceweknya. Ternyata itu semua hanyalah halu pria tersebut yang menceritakan kepada anak-anak muridnya. Ia bernama Rizky. Rizky adalah seorang guru olahraga. Dan pada hari itu Rizky mendapatkan undangan. Lalu ceritanya flashback ke masa 15 tahun yang lalu. Di situ terlihat Rizky sedang baku hantam dengan beberapa orang. Tapi ia tiba-tiba terpesona karena melihat cewek yang cantik dan tidak mempedulikan dirinya yang kena pukul. Akibat baku hantam tadi, Rizky terpaksa harus dipanggil oleh guru ke kantor. Tak lama kemudian datang cewek tadi. Ia adalah murid pindahan yang bernama Putri. Di saat gurunya pergi keluar, Rizky mencoba mendekati Putri. Di situ Rizky menyapa Putri dan berkenalan. Ia juga mengatakan bahwa dia juga murid pindahan tahun lalu. Tapi di situ Putri memberitahu bahwa celananya sobek. Karena hal itu, Rizky pun menjadi malu kepada Putri. Kehadiran Putri di sekolah itu membuat banyak cowok-cowok yang tertarik kepadanya, terutama Rizky. Di jam istirahat, Rizky mencoba menanggalkan kata-kata yang ada di punggung Putri. Karena itu, Putri agak kesal terhadap orang yang memasang kata-kata itu. Tak lama dari itu, datang geng bully yang merayu-rayu Putri. Kita sebut saja namanya Taki, bukan Taki Tachibana, itu mah wibu. Di situ Putri merasa terganggu terhadap Taki. Akhirnya ia pun mengajak Rizky untuk pergi bolos dari sekolah. Dan di sini Rizky malah berpikir aneh-aneh. Ternyata Putri mengajaknya untuk keluar dari sekolah hanya untuk memakan sate. Besoknya Putri lagi-lagi digangguin oleh geng bully. Rizky yang melihat hal itu langsung baku hantam dengan mereka. Setelah itu Rizky menghampiri Putri di restoran tempat yang biasanya mereka makan. Di situ Putri mencoba menasihati Rizky yang baku hantam. Tak lama kemudian dari kejauhan, Taki memanggil Putri. Rizky yang berasa mempunyai kesempatan, ia menyarankan untuk berpura-pura pacaran dengannya agar tidak digangguin terus oleh Taki. Bahkan Rizky berjanji kepada Putri untuk tidak lagi baku hantam. Taki dan gengnya pun datang dan akan memukuli Rizky. Putri pun menyetujui saran Rizky tadi. Di situ Putri mengatakan bahwa mereka berpacaran serta tidak ingin diganggu gitu. Di situ Taki sedikit mengancam Rizky dan lalu pergi dari situ. 说到做到。绝对没问题。 Besoknya Rizky duduk dekat Putri dan memberikan roti. Tapi tiba-tiba Taki dan gengnya melemparinya dengan sekotak susu. Rizky pun menghampiri mereka. Di situ Rizky mencoba menghindari untuk tidak baku hantam karena ia sudah janji kepada Putri untuk tidak baku hantam. Karena Rizky yang tidak mau baku hantam, akhirnya Taki menantangnya untuk lomba renang dan Putri akan jadi taruhannya. Di mana taruhannya ialah jika Taki yang menang, maka Putri harus menempelkan kata-kata "Aku cinta Taki" di punggung Putri. Dan bila Rizky yang menang, maka Taki tidak boleh mengganggu Putri lagi. Di situ Putri mendukung tantangan itu, serta ia juga menyemangati Rizky. Dengan semangat, Rizky pun memulai untuk latihan renang.
Pada suatu hari, Rizky dan Putri bolos untuk pergi makan, tapi tokonya tutup. Di situ sambil menunggu hujan berhenti, Rizky menanyakan, setelah lulus Putri mau mengambil jurusan apa gitu, sahut Rizky. Putri pun menjawab bahwa dia suka menggambar, jadi kemungkinan ia akan mengambil jurusan perancang busana, sahutnya. Serta Putri juga menasihati Rizky yang kebanyakan malas belajar. Tak lama kemudian, gurunya memergoki mereka yang membolos dan langsung mengejarnya. Karena larinya Putri yang lamban, Rizky pun menggandeng tangan Putri. Malamnya Putri mampir ke rumah Rizky untuk mengeringkan bajunya. Di saat Rizky mau mengambilkan minum, Putri mengambil film Rizky dan mengajaknya untuk menonton film itu. Rizky yang melihat itu mencoba merebut CD itu, tapi CD-nya malah terjatuh semua. Rupanya itu adalah film-film perang Rizky. Akibatnya Rizky sangat malu kepada Putri, karena ia mengetahui Rizky yang menyimpan film perang. Anjir. Besoknya, akhirnya tibalah hari lomba renang dengan Taki. Tapi Rizky tidak memenangkan lomba tersebut. Dan walaupun di punggung Putri ada tulisan "Aku cinta Taki", tapi ia tidak malu sama sekali. Justru malah bermesra-mesraan dengan Rizky di depan Taki. Setelah itu, mereka jalan-jalan ke pantai. Di situ sambil mengobrol, Putri menggambar Rizky. Dan gambarnya pun sangat keren. Setelah itu mereka pun hendak pulang. Tapi tiba-tiba Putri melihat mobil ayahnya dan langsung bersembunyi di pelukan Rizky. Di situ Rizky jadi baper dan menganggap bahwa Putri benar-benar sayang kepadanya. Setelah kejadian itu, Putri sama sekali tidak pernah datang ke sekolah. Bahkan nomornya pun tidak aktif. Karena itu Rizky memutuskan untuk mengunjungi rumah Putri. Tapi betapa terkejutnya Rizky melihat kaca toko rumah Putri yang sudah pecah. Tak lama dari itu keluarlah Putri. Ia melihat bahwa ada Rizky di situ. Tapi Putri malah menyuruh Rizky untuk segera pergi dari situ. Dan Rizky pun pergi. Babang Rizky pun jadi galau karena tidak ada Putri bersamanya. Malamnya Putri menelpon dan memberitahu bahwa yang membuat kaca tokonya pecah adalah ayahnya. Karena ayahnya yang mabuk dan hilang kendali. Rupanya Putri dan ibunya selalu menghindar dari ayahnya itu dan selalu berpindah-pindah tempat. Tapi kali ini ternyata ayahnya cepat menemukan mereka. Maka dari itu Putri dan ibunya harus berpindah tempat lagi. Kemudian Putri berpamitan kepada Rizky dan pergi meninggalkan kota itu walaupun ia sedih. Rizky yang mendengar hal itu lantas mencari Putri. Tapi semuanya sia-sia karena ia sudah pindah duluan. Selepas SMA, Rizky memutuskan untuk tidak kuliah dan memilih menjadi penjaga warnet. Di situ Rizky ditemui oleh temannya, Asep. Dan mereka pun ngobrol-ngobrol gitu. Asep mengatakan bahwa dia akan pindah ke jurusan seni budaya karena di jurusan itu banyak cewek-cewek yang cantik. Serta Asep juga memperlihatkan beberapa foto-foto cewek di universitas itu. Dan betapa terkejutnya Rizky, ternyata Putri juga kuliah di sana. Karena itu ia pun memutuskan untuk kuliah di universitas itu. Sampai Rizky berusaha belajar dengan keras. Serta ia pun juga berlatih. Dan akhirnya Rizky dan Asep berhasil masuk ke universitas itu. Setelah Rizky mencari, tapi ia tidak menemukannya. Pas sedang di luar, akhirnya ia pun melihat Putri sedang bersama temannya. Dengan penuh bahagianya, Putri pun memeluk Rizky. Tapi itu semua hanyalah halu dari Rizky saja.
yang ternyata Putri sama sekali tidak melihat dirinya. Sampai pada akhirnya Rizky menyapa Putri, dan akhirnya mereka bertemu. Lalu mereka ngobrol-ngobrol gitu. Keesokannya, Rizky mendaftar di Departemen Perempuan agar ia bisa dekat terus dengan Putri. Tapi secara mengejutkan, Putri mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Rizky yang mendengarnya jadi bersedih. Namun ia disemangati oleh temannya untuk tidak menyerah. Dan esok harinya Rizky ikut menari jadi pemandu sorak. Padahal cuman dia sendiri yang laki-laki. Sumpah cok, kok gue jadi malu ya melihat dia. Pacarnya Putri adalah seorang ketua dari tim sepak bola. Dan pas istirahat, Rizky hanya bisa cemburu melihat Putri dan Andre yang sedang berduaan. Besoknya, ternyata temannya Putri menyukai Rizky dan dia meminta Putri untuk diperkenalkan kepadanya. Putri pun langsung memberitahu Rizky bahwa temannya menyukainya. Yang jelas saja Rizky menolaknya karena Rizky masih menyukai Putri. Tapi tiba-tiba di depan mereka ada seorang cewek yang seolah-olah akan dirampok oleh seorang pria. Putri dan Rizky pun langsung menolong cewek itu. Rizky memukuli pria tersebut sampai ia lari. Setelah itu, cewek itu pergi dari situ. Kemudian di kamar kosnya, Rizky dan teman-temannya menonton Upin Ipin The Movie. What the fuck? Tapi tiba-tiba polisi datang dan membawa Rizky. Tidak cuma Rizky yang dibawa, Putri juga ikut dibawa ke kantor polisi. Pas di kantor polisi, polisi menanyakan hubungan mereka dengan cewek itu. Tapi di sini terjadi kesalahpahaman sampai membuat Putri memukuli Rizky. Dan pada akhirnya mereka berdua tertahan gitu. Tapi mereka malah tersenyum-senyum karena anehnya mereka tidak melakukan apa-apa, malah masuk penjara. Di situ Rizky menanyakan Putri kenapa ia bisa menyukai Andre. Putri pun menceritakannya bahwa saat pertama kali dia masuk ke kampus, ia menjatuhkan buku-bukunya. Di situ datanglah Andre membantunya, serta si Andre juga menyemangati Putri. Sejak saat itulah Putri menyukai Andre, dan Putri selalu nyaman di sisinya. Rizky yang mendengar itu pun jadi bersedih karena dirinya yang tak dianggap. Rupanya alasan mereka berdua bisa dipenjara karena di sebelumnya mereka berdua menolongin seorang perampok cewek. Dan polisi jadi salah paham gitu. Setelah polisi menyelidikinya dan mengetahui kejadian yang sebenarnya, polisi pun membebaskan mereka berdua. Rizky sekarang ingin lebih fokus ke latihan renangnya. Pada suatu malam di hari ulang tahunnya Putri, Rizky menelpon Putri dan mendapati kabar bahwa Putri sedang demam. Karena hal itu, Rizky membakar banyak kembang api untuk menghibur Putri. Serta dilihatin banyak mahasiswa di kampus itu. Pas di sini, banyak dari kalangan anak muda itu yang menemukan cinta mereka. Sementara itu, si sad boy kita, Rizky, berusaha mencoba untuk tetap tegar walaupun dia sangat sedih. Besoknya, tanpa disengaja, Rizky melihat Andre selingkuh. Di situ Andre mengajak selingkuhannya untuk pergi jalan-jalan. Karena hal itu, Rizky memberitahu kepada Putri bahwa Andre selingkuh dan ia hanya dijadikan permainannya. Namun Putri sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut. Dan karena tim sepak bolanya Andre kesusahan untuk mencetak gol, Rizky pun bergabung dengan timnya Andre. Singkatnya aja, Rizky berhasil mencetak gol dan memenangkan tim itu. Setelah itu, Rizky memukuli Andre berkali-kali dan pergi dari situ.
Ia bahkan tidak menyapa Putri sama sekali. Sepuluh tahun kemudian, telah banyak yang berubah. Rizky telah bergabung dengan tim renang antar provinsi. Dan sekarang Rizky telah mempunyai pacar yang kawaii. Aduh, manisnya, cok. Di situ Rizky sedang ngumpul bersama teman-temannya. Keesokan harinya di jalan, Rizky tidak sengaja melihat Putri dengan seorang cowok. Ia pun mengikutinya. Dan rupanya Putri sedang syuting dengan pria tersebut. Rizky menyapa Putri dan mereka ngobrol-ngobrol gitu. Putri sekarang bekerja sebagai artis gitu ya, atau model. Di situ Rizky mendapatkan pesan suara dari pacarnya. 谈恋爱啦？ Serta Rizky juga menanyakan pacarnya Putri. Putri mengatakan bahwa dia telah trauma telah dikhianati oleh Andre dan ia memilih untuk menjomblo saja. Karena Putri yang sedang mencari supir untuk mengantarnya, Rizky yang mempunyai banyak waktu luang, ia pun menawarkan dirinya untuk jadi supir Putri. Dan esoknya Putri syuting iklan gitu. Setelah itu Rizky mengantarkan Putri pulang. Tapi sebelum Putri keluar dari mobil, Rizky memberikan brosur desain, yang dimana impian Putri dulunya ialah jadi perancang busana. Di situ Rizky menyarankan Putri untuk menggapai impiannya tersebut. Besoknya di saat Rizky hendak mengantarkan Putri, tapi ia mendapatkan telepon dari produsernya bahwa pamerannya telah digantikan. Dan Putri pun jadi sedikit bersedih. Karena hal itu, Rizky membawa Putri ke suatu tempat untuk menghiburnya. Rizky mengajaknya ke pantai. Di situ Rizky menghibur Putri dan ngobrol-ngobrol panjang, bernostalgia sampai mereka gelut-gelut manja. Tapi tiba-tiba suasana menjadi canggung. Rizky pun mau menyongsor gitu, tapi Putri malah menolaknya. Pas di mobil pun mereka sama-sama diam. Di tempat renang, Rizky menelpon Putri dan memberi kabar bahwa esoknya Rizky akan mengikuti kompetisi renang. Serta Rizky berharap kepada Putri untuk datang di kompetisinya itu. Besoknya pas hari kompetisi tersebut, diiringi dengan badai dan hujan lebat. Serta di berita membahas karena badai itu, banyak mobil-mobil yang terperangkap dan macet. Di situ Rizky agak kecewa dan khawatir kepada Putri. Ia pun akan memulai untuk mengikuti lomba renang tersebut. Rupanya di sebelumnya, Rizky sempat menelpon Putri dan ia mendengar bahwa Putri sedang mengalami kesusahan. Karena sangat khawatir terhadap Putri, Rizky pun memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi itu. Rizky langsung berlari menyusul Putri, walaupun hujan yang begitu lebat. Dan akhirnya ia pun menemukan Putri dan langsung memeluknya. Kemudian Rizky mengungkapkan perasaannya, bahwa ia sangat menyukai Putri dan mengajak Putri untuk jadian. Tapi si Putri malah mengalihkan topik dan mengajak Rizky ke kompetisi. Secara tiba-tiba, besi dari atas gedung jatuh. Dengan cepat Rizky mendorong Putri demi menyelamatkannya. Karena hal itu, Rizky harus dirawat di rumah sakit. Putri yang melihat Rizky begitu khawatir terhadapnya, bahkan Rizky rela jadi korban demi melindunginya. Putri pun mulai untuk membuka hati kepada Rizky. Lalu ia mencipoknya dan mereka berdua bercipokan. Bisa dikatakan cipokan itu menandakan mereka resmi berpacaran lagi. Bulan berganti bulan mereka lalui bersama-sama. Selfie bareng, mesra-mesraan, semangatin Putri yang sedang ngedesain, dan bercipokan. Pada suatu malam, Putri dan Rizky melihat baju pernikahan. Dan di situ Rizky berjanji bahwa ia akan membelikan baju itu di saat pernikahan mereka nanti. Setelah itu, Putri memberikan cincin tunangan untuk mereka berdua. Harusnya si yang cowok yang membelikannya, anjir.
Sebulan kemudian, Rizky menanyakan kondisinya kepada dokter yang selama setahun telah melakukan latihan pemulihan. Dokter itu mengatakan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, tubuhnya mungkin akan baik-baik saja. Tapi untuk menjadi atlet renang tidak bisa, karena akan membuat penyakitnya kambuh kembali. Rizky yang mendengar kata-kata dokter tadi, ia pun jadi agak bersedih karena tidak bisa jadi atlet renang. Bahkan Rizky kesusahan untuk mencari pekerjaan. Serta ia agak malu karena Putri yang selalu membiayai dirinya. Besoknya, Putri membelikan baju untuk Rizky. Pas mau mencoba, ternyata itu adalah baju hasil desain dari Putri. Lalu Putri menanyakan pendapat Rizky bahwa ia akan dikirim ke Milan oleh perusahaannya selama 2 tahun. Tapi di sini Rizky tidak menahan Putri untuk pergi dan malah menyuruhnya seolah-olah ia tidak membutuhkan Putri. Pada malam itu, Rizky, Putri dan teman-temannya sedang ngumpul. Namun di situ Rizky agak malu karena melihat teman-temannya yang sukses, sementara ia sendiri sedang mengalami kesulitan uang. Ia juga menyindir temannya yang akan menikah. Karena hal itu, Putri mengajak Rizky untuk pergi dari situ. Kemudian di saat mereka sedang berdua, Putri mengajak Rizky untuk menikah. Tapi di sini Rizky malah menolaknya karena ia tidak punya uang untuk pernikahan. Pada hari itu adalah hari kematian ayahnya Putri. Dan di situ Putri jadi bersedih. Setelah itu di luar, Rizky curhat kepada temannya Asep bahwa ia menyesal karena telah bertemu dengan Putri dan hidupnya menjadi hampa. Tapi Putri mendengar semua perkataan itu. Lalu Rizky pun meminta maaf dan gak bermaksud untuk menyakiti Putri. Di situ Putri mengatakan bahwa dirinya mirip dengan ayahnya yang selalu menyalahkan ibunya di saat ia sedang kesulitan. Karena Putri yang tidak mau menyesal nantinya, Putri pun pergi meninggalkan Rizky. Pada saat itu Putri menangis dan sangat bersedih. Scene berganti terhadap mereka yang ketemu kembali. Di situ Rizky benar-benar tulus untuk meminta maaf. Tapi Putri memutuskan untuk pergi ke Milan. Karena tidak mau menyakiti Putri lagi, Rizky mencoba mendukung keputusan Putri. Tapi betapa sedihnya hati Rizky melihat Putri yang telah melepaskan cincin pasangannya. Dan bisa dikatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Dengan hati yang begitu sedih, Rizky berusaha untuk membujuk Putri. Tapi tetap saja tidak bisa meluluhkan hati Putri yang telah tersakiti. Dan hubungan mereka berakhir sampai di sini. Setelah 15 tahun, Rizky dan Putri mengalami lika-liku kisah cinta mereka. Rizky sekarang telah menjadi seorang guru olahraga. Dan scene memperlihatkan sambungan scene di awal film tadi, yang rupanya Rizky mendapatkan undangan pernikahan dari mantannya, Putri. Rizky yang jadi galau lantas mengajak teman-temannya untuk pergi healing demi menghilangkan kegalauannya. Ia bahkan sampai begadang semalaman suntuk. Namun secara tiba-tiba, Rizky langsung membangunkan semua temannya karena ia mau datang ke pernikahan Putri. Rizky dan teman-temannya pun datang. Di situ mereka membuat rencana dengan mengeluarkan semua orang di kamar itu agar Rizky dan Putri bisa berbicara empat mata. Ternyata maksudnya Rizky adalah yang ingin berpamitan kepada Putri secara dewasa. Rizky mengatakan bahwa semenjak bertemu dengan Putri telah banyak mengubah kehidupannya. Dari seorang yang hobinya baku hantam sampai menjadi seorang bucin. Dan demi mengejar cintanya, Rizky rela belajar mati-matian untuk masuk kuliah. Ia pun melakukan hal-hal bodoh agar bisa bersama dengan Putri. Dan telah mengajarkan apa artinya kehangatan cinta, juga cipokan.
Kemudian Rizky juga menyemangatin Putri. Lalu Putri pun mengatakan, terima kasih telah menemaninya selama 15 tahun. Dan mereka berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, acara pernikahannya pun dimulai. Di sini terjadi scene yang bergelindangan air mata. Kemudian Rizky pergi dari situ. Ia berusaha untuk tetap tegar walau itu sangat berat baginya. Dengan hati yang begitu sedih, Rizky pergi meninggalkan pernikahan itu. Dan film ini pun tamat.